Oke, di sini sekarang ada jam meja digital ya. Dulu saya beli ini di bawah 100 kok. Ini bentuknya kotak nih, persegi panjang. Tampilannya ya, persegi panjang ini. Ini menampilkan jam. Kemudian di sini ada alarm, tanggal, sama ada tambahan di pojok kanan bawahnya ini temperatur ruangan. Seperti ini ya. Ini ukuran layarnya sekitar 10,5 lebih ya, sekitar 11 ya. Nggak sampai 11 cm sih. Kemudian lebar atau tingginya sekitar 4,5 cm. Ini untuk layar, sedangkan ukuran jamnya sendiri, ini ya, kelihatan mereknya ada di atas, Tafware. Ini merek yang cukup banyak. Produknya ada macam-macam ya. Ada seperti ini jam ini. Tipenya ini sepertinya JP9901. Oke, ukurannya dulu ya. Tadi untuk ukuran layarnya sendiri sekitar 11 cm, tingginya sekitar 4,5 cm. Sedangkan ukuran jamnya sendiri ini dimensinya sekitar 14 cm, tinggi 7,5 ya, 7,5 cm, dengan lebarnya sendiri ini 4,5. Tuh. Ini dari depan seperti ini ya. Jam, kemudian kita bisa ngelihat detiknya ini ya, kedip-kedip untuk titik duanya. Oke, ini hanya menampilkan jam, menit. Kemudian di sini alarm. Kemudian di tengahnya ada tanggal. Ini urutannya bulan dulu ya, bulan, tanggal. Kemudian di kanan bawahnya temperatur udara. Di atas ini ada merek, kemudian ada semacam lubang di sini ya. Ini sensor ya. Kemudian ini atas ini bisa ditekan, ini fungsinya kalau malam hanya kita pada saat lampunya mati atau kondisi gelap, ini ditekan akan menyala. Nah, seperti ini. Cuma kadang-kadang kalau terlalu gelap ya, dia akan terlalu silau sehingga nggak begitu kelihatan. Nah, kalau seperti ini kelihatan jelas ya, tapi pada saat kenyataannya kadang-kadang bisa seperti ini tampilannya, putih sekali ya. Kalau di layar video ini kelihatan jelas ini. Oke. Ini kalau sensornya dinyalakan, kita tidak perlu menekan ini, tidak perlu menekan tombol besar ini. Dia akan nekannya juga enak ya, nggak terlalu sampai tekan dalam. Ini ketekan sedikit aja sudah nyala nih. Nah, di sini gelap lubang ini sensor dia. Sehingga otomatis kalau kondisi ruangan itu gelap, dia otomatis akan menyala. Nah ini kok enggak? Nah, karena ada tombolnya ya. Di produk yang sejenis, dulu saya pernah punya jam meja seperti ini, cuma mereknya bukan Tafware ya. Itu nggak bisa disetting, jadi otomatis dia. Sehingga pada saat lampu mati atau ruangan gelap, dia otomatis akan menyala. Dan itu kalau misalnya pas kita sedang tidak di ruangan juga eman ya, karena baterainya lebih cepat habis. Nah, ini kita perhatikan di sini, di belakang di sini ada beberapa tombol. Ada beberapa tombol ini mulai dari sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini ada tombol alarm. Alarm nyala, kita geser ke atas, alarm mati, kita geser ke bawah. Tuh. Kemudian di tombol kiri atas ini untuk setting tahun dan juga setting jamnya mau 12 jam atau 24 jam. Ini bisa kita tekan
Ini sekarang kan pukul 13 ya. Kalau tombol ini kita tekan, nah menjadi pukul 1 PM. PM-nya ada di sini ya. Ini kalau tombol ini kita tekan, tombol 12/24 ini. Oke, kita kembalikan, tekan. Nah, kembali lagi ke tampilan 24 jam. Kemudian di tengah ada menit dan tanggal. Menit dan tanggal. Di kanan ada jam. Kemudian di bawahnya ada tulisan month, bulan. Kemudian yang di tengah ini ada tombol geser kanan kiri on off, kemudian di atas ada tulisan derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Oke, coba kita geser ya. Di sini kan derajatnya 29 derajat Celcius ya di kanan bawah. Kalau kita geser ke Fahrenheit. Nah, ini kita geser ke Fahrenheit ya. Nah, sini masih tetap 29 derajat Celcius ya. Berubahnya di mana? Berubahnya nanti pada saat kita merubah di sini. Oke, kita geser dulu ke kiri. Ke kiri ini berarti yang dimaksud ke kiri ini untuk sensor ya, sensor on. Kita coba, ini sudah sedikit menyala kayaknya. Begitu kita tutup, nggak fungsi nih. Kok nggak fungsi ya? Ini kalau ditekan baru fungsi. Coba kondisi gelap kalau ditutup. Wah, ternyata nggak fungsi ya. Ini sensor tapi digeser ke kiri. Kok nggak fungsi dia? Saya pikir kalau digeser ke kiri sensornya on, kemudian dia akan otomatis menyala ya. Yang ini kok nggak fungsi nih tombolnya nih. Udah geser ke kanan saja, ke off aja nih. Oke, nah ini kalau ditekan baru nyala. Nah, di sebelah kanan ini kalau yang di sebelah sininya ini ada, teman-teman tahu ya pasti ya, kanan dan kiri ada semacam lubang-lubang ini. Ini untuk alarm ya. Alarm. Kemudian kita kembali ke yang kanan ini ada lock. Kemudian alarm set, date set sama time set. Nah, ini kita kalau mau mengatur dari yang paling bawah ke time. Nah, nih ke time kita atur bisa. Nah, ini mulai kedip-kedip. Oke. Ini berarti kalau kita mau mengatur jam, ini yang diatur adalah jam sama menit ya. Kalau jam kita bisa mulai tekan ini. Yang paling kanan, hour. Sini. Ini bisanya pasti naik ya. Dia nggak bisa naik atau turun ya. Hanya bisa naik ya. Tidak bisa turun maksudnya. Coba kita tekan, nah kan naiknya 1 ke atas. Kita tekan lama, dia akan gerak sendiri. Oke, nah, kembali ya pukul 13. Dan kalau mau menyesuaikan yang menit, ya ini berarti ya yang di tengah, tombol tengah, ada tulisan min garing date. Nah ini kalau ditekan akan merubah menitnya nih. Coba ya, tekan ya, tadi 13:04, kita tekan 1, kita tekan lama, dia akan bergerak lebih cepat, setelah sekitar 3 detik tadi ya. Oke, kembalikan aja ke 4 tadi ya. Oke, seperti ini. Kemudian kalau mengatur jamnya sudah selesai, time setnya sudah selesai, kita mau mengatur ke tanggal misalnya. Nah, ini kita geser ke atas. Nah, geser sedikit ya, jangan sampai kebablasan. Geser sedikit. Oke. Nah, ini pertama akan berkedip ini. Tahun, kemudian di tengah bulan, tanggal. Nah, ini tahunnya berarti kita lihat year di sini ya. Nah, tombol kiri yang di atas ada tulisan angka 12/24, di bawahnya ada tulisan year, ini tahun. Berarti kita settingnya di tombol ini. Kita tekan. Waduh, ini berarti nggak bisa turun, berarti kita harus lanjut terus ya sampai tahun berapa nih?
Paling paling tua sampai tahun berapa nih? Kita perhatikan apakah sampai 2003 apa tahun 3000 sampai nggak nih? Keburu rusak jamnya ya. Oh, sampai tahun 2100. Nggak sampai 2100 ya, 2099 tadi ya berarti ya. Oke, balik ke tahun 2023. Oke. Kemudian kita lanjutkan, kalau setting bulan berarti kita cari ya tulisan month. Ini ya. Berarti ini. Sama ya. Ini hanya bisa bergerak naik. Ini ya. Tekan lama. Oke. Sama. Kemudian untuk yang tanggal ke tengah ya. Yang di tengah. Tahun yang di sebelah kiri, bulan yang sebelah kanan, tanggal yang di tengah. Oke ya, nggak perlu saya praktekkan lagi ya. Sama aja ya, seperti itu. Kemudian untuk, nah sebentar, coba ini kita geser. Loh, ini sudah Fahrenheit ya, ini tapi belum berubah, ini masih Celsius saja nih. Kita rubah di mana ya? Kok kenapa dia nggak mau berubah? Hanya, oh ini masih Celsius juga. Di alarm, coba alarm. Nah, ini alarmnya sudah kedip-kedip, berarti bisa kita setting. Setelah di alarm ini juga nggak berubah ya Fahrenheit. Nah, nggak berubah. Mungkin tombolnya ini yang nggak fungsi ya. Oke dah. Oh ya, ini kalau teman-teman mengaktifkan alarm setelah setting waktu alarm, jangan lupa untuk yang di sebelah kiri alarmnya harus dinyalakan ya. On. Nah kalau nggak on, nah ini tandanya kalau on. Nah, ini ya ada tombol, ada simbol alarm ini atasnya bunyi nih. Kemudian ada tombol, ada simbol ZZ ini apa ini ya? Tombolnya di mana nih ZZ ini? Nggak ada ya? Nggak ada kode di sini, nggak ada penjelasan sih. Oke, ini kalau alarmnya sudah dinyalakan, kita geser ke atas alarm. Oke ya, ini tandanya seperti ini. Kemudian kalau digeser ke bawah tombol tadi yang di belakang, oke hilang ya simbolnya ya. Simbolnya ada di tengah. Sudah. Ini kalau misalnya sudah selesai. Ini kalau misalnya ada yang kedip-kedip berarti masih di mode setting. Settingnya harus kita geser ke yang paling atas. Yang kanan ini di lock. Kita geser paling atas. Kemudian kita perhatikan sudah tidak ada angka yang berkedip. Angkanya sudah tidak ada yang berkedip lagi ya. Hanya titik 2 ini yang berkedip. Artinya semuanya sudah terkunci. Kita suatu saat menekan-nekan tombol di belakangnya nggak akan merubah angka-angkanya. Yang berubah paling ini. Ini ya tampilannya, modusnya 12 jam atau 24 jam. Oke ya, masih belum tahu yang ini ya, tombol tengah ini ya, sensor ini ya. Saya pikir dulu akan ngerubah ini sih, temperaturnya nggak mau berubah, masih di Celsius terus. Kemudian on off-nya untuk sensor juga nggak fungsi. Oh, fungsi ya. Oke, nah ini kecil ya, lampunya kecil ya. Kalau misalnya ini kondisi saya geser ke kanan ya, ini off. Coba perhatikan ya di layar ya. Kalau saya geser ke kanan, on. Nah, sebentar, agak kelihatan ya. Nah, ini off, on, off, on. Nah, nyala ya. Ternyata nyala, cuma lampunya kecil sekali ya, redup ya. Nggak begitu kelihatan. Tapi mungkin kalau di kondisi ruangan gelap mungkin akan terlihat jelas dia. Oke, kemudian kalau ditekan lebih terang lagi. Oke, ini kalau tombol sensornya saya geser ke on.
Tapi kalau misalnya saya lepas tangan saya, nggak ini ya, nggak apa, nggak mati lampunya ya. Coba tombol saya geser ke off ya, ke kanan. Nah, dia ikutan mati. Jadi kayaknya nggak berdasarkan gelap terangnya ruangan nih. Wah, nggak ngerti nih. Oke lah, ini lampunya bisa nyala, tapi perubahan Celsius dan Fahrenheitnya nggak fungsi ya. Oke, itu tampilan dari jam meja ini, jam digital merek Taffer tipe JP9901. Kemudian terakhir nih, baterainya. Saya buka di sini ya baterai. Oh, baterainya pakai tipe A3 sebanyak 3 buah. Seperti ini. Ini juga berbeda dengan jam meja yang sebelumnya yang saya punya. Salah satu baterainya ada di sisi dalam. Kalau ini semuanya di sisi tampak semua ya. Nggak ada yang tersembunyi di dalam. Lebih enak pada waktu kita mau mengganti melepasnya. Kalau enggak yang di sisi dalam mencabutnya agak susah. Memang disediakan ini ya kayak tali sehingga kita pada waktu mau mencabut kita tinggal tarik talinya. Kadang ada tali yang copot gitu sehingga waktu kita mau mengeluarkan kesulitan. Oke, ini review dari produk jam meja digital yang juga ada fitur ini suhu ruangan merek Taffer tipe JP9901. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video review produk lainnya. Terima kasih.